Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak narasumber dan yang kami hormati pada para abu-abu, para umi-umi dan para asatiz wa asatizah. Adapun kami di sini tujuannya untuk mempresentasikan daripada hasil diskusi kami bersama. Jadi kami di sini hanya sebagai perantara saja. Nanti hal-halnya penjelasannya yang akan disampaikan oleh Ustazah Bina Rahmatika. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk poin pertama, tujuan pendidikan yang manakah yang ingin dicapai oleh lembaga atau oleh sekolah. Dalam hal ini kita khususkan pada daya. Yang pertama, peserta didik mampu mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat, memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bersifat komplit. Nah, selanjutnya terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global. Untuk selanjutnya, pengalaman pendidikan yang bagaimanakah yang harus disediakan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, pendidikan yang hakiki sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah pencipta fitrah sebagaimana Dia pun mensyariatkan aturan guna mewujudkan kesempurnaan, kemaslahatan dan kebahagiaan fitrah. Yang kedua, pendidikan menuntut terwujudnya program yang berjenjang melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang selaras dengan perkembangan anak. Yang ketiga, pendidikan merupakan kegiatan yang harus memiliki tujuan, sasaran, dan target yang jelas. Yang keempat, peran peserta pendidik harus sesuai dengan tujuan syariat Islam. Yang selanjutnya, untuk mencapai wawasan global, wawasan yang global, lembaga pendidikan harus memfasilitasi peserta didik jalan untuk mendapatkan informasi yang harus mereka ketahui. Bisa menggunakan media cetak berupa koran, majalah, atau lain-lain. Hal ini dikarenakan tidak diperbolehkannya mengakses media sosial secara bebas di Jaya atau di pesantren. Selanjutnya, tenaga pendidik juga harus lebih komunikatif sehingga akan terjadi timbal balik diskusi antara peserta didik dengan tenaga pengajar. Dan yang selanjutnya, peserta didik yang terampil dihasilkan dari pengalaman belajar yang interaktif serta menyenangkan dengan cara menyertakan aktivitas fisik secara langsung seperti contoh menjahit, bercocok tanam, dan kreativitas dari bakat peserta didik masing-masing. Maka kajian pada konsep pendidikan Islam membawa kita pada konsep syariat dan agama, karena bagaimanapun agama merupakan sumber pendidikan daya. Yang selanjutnya, bagaimana mengorganisasikan pengalaman pendidikan tersebut secara efektif? Yang pertama, strategi pengorganisasian adalah suatu metode untuk mengorganisasikan isi kurikulum satuan pendidikan Islam yang dipilih untuk pembelajaran yang mengacu kepada kegiatan, pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, skema, dan sebagainya. Yang selanjutnya, strategi penyampaian isi pembelajaran Islam adalah metode-metode penyampaian agama Islam yang dikembangkan untuk membuat siswa merespon dan menerima pembelajaran yang disampaikan dengan cepat, mudah, dan menyenangkan, yang berfungsi sebagai penyampaian isi pembelajaran kepada peserta didik. Informasi yang diperlukan peserta didik untuk menampilkan hasil kerja atau unjuk kerja mereka itu ada 4. Yang pertama, metode media pembelajaran. Yang kedua, interaksi media pembelajaran. Yang ketiga, pola atau bentuk belajar mengajar. Dan yang
terakhir, strategi pengelolaan pembelajaran. Dan ya, pertanyaan terakhir, bagaimana kita menentukan bahwa tujuan tersebut telah tercapai? Nah, dari kami memiliki acuan utama dalam memajukan pendidikan. Yang pertama, manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, cakap. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, mandiri. Dari kelima poin di atas dapat kita lihat apakah tujuan pendidikan itu telah tercapai atau belum. Nah, jadi tujuan utama kami dalam menyusun kurikulum ini adalah mengkombinasikan antara pesantren salafi dengan modern. Tidak condong kepada salah satunya, tapi kombinasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Bina Rahmatika. Mungkin dalam penyampaian Ustazah tadi ada kekeliruan atau yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan nggak ada ya Ustaz. Mudah-mudahan nggak ada Ustazah. Jadi kalau nggak ada kami tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan pembahasan kita di bahagian pengalaman. Jadi di sini mungkin agak lebih mendetail yang ingin kami minta tanggapan ataupun masukan dari kelompok 5 ya. Dari kelompok 5. Kelompok 4, maaf. Jadi kita berdasarkan pengalaman yang kita alami di daerah-daerah, yang bahwasannya santri itu sangat kurang sekali kedisiplinannya. Artinya sulit sekali, bukan kurang. Artinya ini kaitannya untuk mencapai program visi dan misi. Seperti contoh, untuk mengutin sampah dalam kesehariannya, mengutin sampah dalam keseharian. Kemudian piket. Nah, ini kan kaitannya adalah untuk pencapaian visi dan misi kita. Jadi seperti yang kita alami, ini sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali penerapannya, maksud saya. Artinya, istilahnya ke bahasa daerah ini, teduh kita kini piket, kita teduh. Nah, teduh kita kini bersih kamar mandi, teduh. Jadi yang artinya, bagaimana cara terbaik kita untuk penerapan kedisiplinan, salah satunya tentang ini tadi, katakanlah kebersihan. Jadi mohon tanggapan dari grup 5 sesuai pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mungkin yang akan dijawab oleh Ustazah Hani. Pada Ustazah, kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Masalah bagaimana kita melatih kedisiplinan terhadap santri yang ada di pesantren, baik itu mungkin dari segi piket, kebersihan, kedisiplinan melakukan sholat, hafalan dan sebagainya. Jadi sebelumnya mungkin yang akan saya jawab ini mungkin sedikit tidak terlalu banyak. Intinya seperti ini, kita adalah seorang guru, kita seorang ustaz, kita seorang ustazah. Untuk melatih siswa kita, santri kita, maka untuk melatih kedisiplinan tersebut mulai dari diri seorang guru. Jadi untuk melatih diri, maksudnya Ustaz, sampah di depan. Nah, kalau nggak sampahnya diambil, jangan anak kita dulu kita suruh, kita ambil sampahnya. Ayo mas sekalian kita ambil sampahnya. Kita pun turun di situ untuk mengambil sampah tersebut. Untuk piket seperti itu juga. Kita gurunya turun duluan. Kita tunjukkan bahwa kita lebih disiplin daripada siswa kita. Nah, menurut saya itu solusi pertama yang semenjak saya mengajar dari tahun 2006
siswa yang saya terapkan dengan cara seperti itu, disiplinnya jauh lebih baik. Jadi itu saja Pak dari saya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh beberapa pakar ahlinya. Itu dari saya pribadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Tapi itu memang kami sangat setuju dan memang telah kami terapkan. Tapi yang anehnya, ketika kami menerapkan seperti itu, bahkan saya pernah mengajak guru yang lain sebagai kawan saya untuk mengutuk sampah untuk piket di depan anak-anak santri. Tapi yang lucunya, mereka itu membiarkan kami. Mereka nonton. Kembali ke guru masing-masing Pak. Iya. Jadi Jadi sebenarnya psikologi apa yang belum menyentuh terhadap anak ini sebenarnya? Ya. Jadi artinya ini sharing ya. Boleh dari kawan-kawan yang lain memberikan masukan. Bagaimana caranya? Artinya yang kita inginkan sebenarnya jujur saja bahwa mereka lah yang disiplin. Ya, artinya kita hanya sebagai contoh mungkin hanya sekali seperti yang saya katakan. Sekali kita praktek, kemudian seterusnya mereka lah yang mempraktikannya. Ini tidak. Praktikan sekali, besoknya minta lagi. siapa yang minta tadi Pak? Yang minta lagi tadi siapa Pak? Santri. Siswa santri gitu. Ya, dia bukan minta langsung dengan ucapan tunggu orang lagi tunggu, bukan. Tapi dia nggak pilih lagi. Besoknya kita ambil lagi sampahnya, dia nonton lagi. Memang begini tentu ya. Kalau saya kan di bidang SMA-nya dan bukan di bagian daerahnya. Saya berkecimpung di daerah ini sudah dari tahun 2010. Jadi yang saya terapkan bukan satu hari saja. Untuk mencontohkan itu, ibaratnya mulai dari pertama kita ketemu anak tersebut sampai dia selesai dari pendidikannya. Jadi cara itu tetap kita contohkan ke siswa tersebut. Memang berat, berat memang orang. Tapi karena kita seorang pendidik, maka yang berat tadi harus kita maklumi. Biarkan kita menjadi sosok orang tua di dalam lingkungan kita. Karena sebagian ini maksudnya ini Pak, maaf ya, secara psikologi pendidikan ini Ustaz ya. Jadi yang saya pelajari, siswa itu kalau bandel rangkul, jangan dikata-katai kasar. Walaupun kita kayak brimob kadang, tapi perlakuan kita rangkul siswanya, ajak cerita, kenapa dia, apa masalahnya. Jadi kita ini guru sekaligus psikiater di sekolah. Jadi bukan cuma mengajarkan agama, tapi komplit ustazah. Itu yang harus kita terapkan. Kenapa? Biar siswa kita tercapai tujuan kurikulum dan tercapai tujuan hidupnya. Walaupun hanya sedikit yang didapat dari mengenyam pendidikan di pesantren kita. Jadi sama-sama kita berusaha ustazah dan ustaz untuk menjadikan anak-anak kita, santri kita jauh lebih baik disiplin dan akhlaknya. Ya, sepakat. Ya, saya rasa saya sepakat sama apa yang dipaparkan oleh ustaz itu. Walaupun juga realitanya sebagaimana yang telah dijelaskan Tengku Khairudin tadi, memang begitu memang realitas santri-santri kita. Ya, artinya apa? Memang harus kita dulu yang turun, cuma di sisi lain kadang mereka menunggu kita terus itu turun. Jadi tidak cukup satu kali dua kali, tapi seperti yang dibilang sama Ustaz tadi, memang kita harus menjadi sebagai orang tua yang harus sabar, ya. Harus terus kita berjuangkan. Kalau mau turun terus kita. Nah, cuma tinggal sanggup gak kita, kan begitu. Sekali-kali ya kita tinggalkan, sekali-kali. Cuma yang jelas memang kita harus menjadi orang tua, contoh untuk santri-santri kita, yang karena mereka itu tidak akan mau kita suruh tanpa kita awali dulu. Dan kadang-kadang di saat seperti itu realita perjuangan yang kita hadapi sebagai asatidz. Kadang saya teringat dengan kisah Sayyidina Ali ketika beliau menjadi seorang khalifah. Pada saat itu ditanya sama umatnya, wahai Ali, kenapa di masa Anda sekarang kok kacau kali kehidupan ini?
Tapi di masa Nabi Muhammad SAW betul-betul adem, betul-betul Islam itu terasa. Dijawab sama Sayyidina Ali. Di masa Nabi Muhammad SAW itu yang dipimpinnya atau umatnya kami-kami ini. Lah di masa saya, yang saya pimpin itu kalian-kalian ini. Artinya apa? Tingkat perubahan perilaku dari masa ke masa itu sudah berubah. Saya rasa begitu. Sepakat seperti yang saya sampaikan.